sesuai standar. Oke. Nah, ada visi Kementerian Kesehatan adalah masyarakat yang mandiri dan untuk hidup sehat. Ini yang dari nilai tersebut harus berpihak pada rakyat. Ya, Anda bisa menilai sendiri lah untuk pemerintahan sekarang, keberpihakan pada rakyat tidak ya. Bertindak cepat dengan tepat, kerjasama tim yang baik, integritas yang tinggi, dan transparansi akuntabel. Ini sudah, yang saya sih merasa sih sudah menurun ya tentang pola-pola ini atau nilai-nilai dari visi ini. Jadi mudah-mudahan nanti kalau kalian ada yang jadi caleg, anggota DPR atau menteri atau jadi presiden, ini harus dikembalikan lagi ke semula, yaitu keberpihakan kepada rakyat, bukan golongan atau beberapa orang semata atau pengusaha. Misinya membuat rakyat sehat, udah pasti ya. Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesakitan dia bikin sakit ya. Tapi karena kesehatan dia harus membuat sehat. Ini harus berupa beberapa strategi yang harus dicapai, antara lain menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan sistem surveillance, monitoring, dan informasi kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan, dan ini sejalan dengan visi misi dengan Kementerian Kesehatan di bidang pelayanan transfusi darah. Maka Menkes mengeluarkan SK nomor 423 tahun 2007 ini, peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, dan yang terakhir adalah PMK 91 tahun 2015 ya. Kebijakan tersebut meliputi akses pelayanan darah dan kualitas. Pertama, pelayanan darah harus dilaksanakan berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelayanan darah di setiap kabupaten dan kota atau kota. Nah, pelayanan darah harus dilaksanakan dengan sistem distribusi tertutup. Tidak ada peran serta keluarga ya, yang bawanya itu harus petugas khusus. Rumah sakit mempunyai manajemen pelayanan darah yang standar. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakan pelayanan darah secara terstandar antara Dinkes, UTDRS, UTDPMI, dan RS atau Bank Darah Rumah Sakit. Nah, salah satunya adalah membentuk suatu jejaring atau komunikasi antara kabupaten kota, jejaring antar UTD, dan juga dengan Dinkes atau Dinkes provinsi. Komitmen yang kuat ini antara pemerintah atau Kemenkes ya, di bawah Kemenkes tadi, PMI, pemerintah daerah, Pemda, rumah sakit, dan masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing. Targetnya mewujudkan pelayanan darah yang berkualitas, mengaktifkan penggalangan donor. Nah, ada beberapa kebijakan nasional meliputi pelayanan transfusi darah, antara lain ada 5 ini: PP nomor 18 tahun 1980, Permenkes nomor 478 tahun 1990, SK Yanmed nomor 1427 tahun 1990, SK Menkes nomor 662 tahun 1995, standar pelayanan transfusi darah PP nomor 91 tahun 2015. Ini yang kita bahas satu-satu ya. Kalau saya kasih pasal apa? SK-nya atau PP-nya panjang teng ya. Nanti direkap, disederhanakan. Dilihat dari pasal 2 bab 2, pengadaan darah dilakukan dengan secara sukarela tanpa pemberian pengganti berupa apapun. Dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. PP ini benar nggak? Darah dijual belikan nggak sih di PMI? Ada yang bisa jawab? Halo? Dijual belikan, Pak. Nah, kenapa alasannya Firly? Kenapa bisa dibilang diperjualbelikan? Padahal kan pasalnya tidak boleh menjual belikan ya. Dan harus sukarela ya. Tanpa ada pemberian pengganti apapun. Nah, kita kan ke PMI nih. Pernah nggak sih kalian ngambil nebus darah di PMI? Satu kantongnya tuh sekitar 600 gitu kalau nggak salah sekarang tuh. Atau 4,5, saya lupa lagi. Karena ada subsidi juga dari pemerintah sekitar 35%. Kalau harga aslinya mah nggak 350.000, nggak 400, lebih besar. Kenapa kita harus bayar ya, Firly ya? Maksudnya gitu kan? Iya, Pak. Nah, berarti dijual belikan nggak itu? Dijual belikan, Iya, Pak. dijual belikan ya. Wah, tuh kita tuntut ya PMI sama pemerintah ya. Benar nggak sih? Karena menyalahi aturan ini kan. Iya nggak? Saya pikirkan baik-baik. Kan dia sukarela, harus sukarela, tidak ada pengganti apapun. Dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. Kalian pernah jadi donor kan kemarin ya? Nggak dikasih apa-apa kan, cuma dikasih snack doang ya? Buat penambah darah dan lain-lain ya?
Itu dikasih, tapi itu dengan itu mah dikasih buat makanan aja sukarela. Jadi nggak dibeli, nggak dijual darahnya. Di pasal 6 ayat bab 4 ayat satunya, pengelolaan dan pelaksanaan pada usaha transfusi darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia. Di Indonesia itu di PMI atau instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Itu pasal 7 bab 4-nya, cara pengolahan darah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan pasal 9-nya, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PMI tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat 1 menjadi tanggung jawab PMI. Jadi, uang yang kalian keluarkan membuat darah itu bukan beli darah. Ternyata buat biaya tabung darah dari sukarela. Jadi biaya itu untuk buat pengelolaan itu. Nah, pemerintah dapat memberikan subsidi yang pelaksananya diatur oleh Menteri Kesehatan. Bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan usaha transfusi darah ini diatur oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di Permenkes 478 itu unit transfusi darah PMI selanjutnya disebut UTD PMI adalah unit penyelenggara transfusi darah pada PMI. Oke. Pasal 9 ayat 1-nya, UTD PMI menyampaikan darah yang telah siap pakai kepada sarana pelayanan kesehatan yang melakukan kepentingan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Dan di Kemenkes 622 ini kewajiban pemeriksaan HIV pada donor darah dan pelaksanaannya diatur dengan beberapa keputusan lainnya. Oke, menjawab pertanyaan Fili tadi, ada namanya BPPD, biaya pengolahan BPPD, pengolahan pelayanan darah ya, BPPD itu. Halo, Dek? Tes. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Ya, BPPD itu bukan beli darah, Firly, yang tadi. Jadi BPPD itu adalah biaya untuk beli tabung atau kantung darah, biaya untuk beli reagen untuk IML TD-nya, terus biaya untuk pengecekan golongan darah, pembayaran petugas, dan lain-lain. Jadi itu BPPD, dan harganya tuh sekitar hampir 1 jutaan lebih. Tapi karena ada subsidi dari pemerintah, itu dipotong. Seperti itu ya. Ini nih, tinggal putusan lainnya. Baca aja ya. Di Sinkelier masalah apa? Peraturan-peraturan saya kirim aja, tapi nggak usah diapalin di kalian konsep nanti ya, terlalu banyak berapa halaman. Nah, ini garis besar pelayanan darah, harus saya kecilin dulu ya. Ada masyarakat itu pendonor, pendonor itu ada dua, ada sukarela dan pengganti. Pengganti itu bisa dari keluarga atau dibayar ya, seperti itu. Kalau sukarela berarti kita. Masuk darahnya ke UTD, di UTD masyarakat ini masuk ke UTD, unit transfusi darah. Ada rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan darah, pengamanan, pengolahan darah, penyimpanan, distribusi, transportasi, pencatatan pelaporan. Di UTD ini ada darahnya kan? Nanti dikirim ke RS atau rumah sakit, ke bank darah rumah sakit. Bank darah rumah sakit ini fungsinya sebagai penyimpan stok darah yang telah aman dan melakukan cross matching atau uji silang serasi, penentuan indikasi, pemberian transfusi, dan mengecek adanya reaksi transfusi, dan juga telah dilakukan pencatatan dan pelaporan. Baru di masyarakat yang membutuhkan ini ada biaya tadi yang saya bilang, BPPD tadi. Terus ketepatan indikasi dan waktu pemberian, dan manfaat dan efek sampingnya. Efek sampingnya apakah dia menggigil atau ada reaksi transfusi, itu harus dilaporkan. Dan ini yang poin 2,5 ini ada di dalam UTDRS. Ini tadi saya bilang tentang rekrutmen donor. Dia mengumpulkan orang-orang yang bersedia menjadi donor dan dapat dilakukan oleh PMI, masyarakat, puskesmas maupun instansi sebagai upaya pembantu kelancaran tugas UTD. Contohnya instansi Poltekkes Bandung jurusan TLM ini, insya Allah mudah-mudahan tiap 3 bulan mereka akan ngirim mobil unit ke sini untuk donor, untuk menggalang donor di Poltekkes. Ya. Lalu dilakukan seleksi donor untuk mendapatkan donor sukarela dengan resiko rendah. Seleksi ini dilakukan melalui anamnesis untuk menganalisis gaya hidup lifestyle seseorang dari calon donor dan menentukan bahwa calon donor ini bukan dari golongan resiko tinggi. Resiko tinggi itu adalah orang yang mungkin gaya hidupnya suka ke klub, pakai tato, dan lain-lain ya. Nanti saya akan bilang di syarat-syarat donor. Oke. Cek bahkan aja, tawarin atau yang lain. Hindari penularan penyakit. Gaya mau saya cek bener ya. Menghindari penularan penyakit.
melalui darah maupun penyakit yang dapat membahayakan donor bila darahnya diambil. Jadi kalau dosen yang lain yang ngajar, jangan makan dulu ya. Kalian kutap ketap, aduh ampun. Mending penawaran saja, Cep. Dan pemeriksaan fisik. Ya, awas ditunggu cimolnya, Cep. Bila calon donor diyakini sehat dan siap mendonorkan darahnya, maka dilakukan pencatatan identitas, pemberian kode donor, pemeriksaan hemoglobin, dan golongan darah adik-adik. Kemudian dilakukan juga pengambilan darah donor yang ditampung dalam kantung darah, bisa berukuran 350 cc atau 450 cc. Serta diambil sampel darah untuk pemeriksaan ulang golongan darah, ABO resus, dan uji saring MLTD yang tanpa antikoagulan. Pasti pertanyaannya kayak gini, Pak, kapan sih saya dikasih yang 350 cc? Kapan juga saya dikasih yang 450 cc kantongnya? Itu gimana dokter yang menentukan nanti dan terlihat dari berat badan. Kalau berat badannya di atas 65, jadi biasanya bisa dipakai yang 450 cc. Oke, lanjut. Kita uji saring. Pemeriksaan terhadap penyakit infeksi menular lewat transfusi darah, MLTD. Antara lain beberapa penyakit. Pertama sifilis, yang kedua hepatitis B, yang ketiga hepatitis C, dan keempat HIV. Sebetulnya ada tambahan lagi, yaitu malaria. Malaria itu jika dia memang ada gejala malaria dan baru pindah dari tempat endemik malaria, itu wajib untuk dicek malarianya. Untuk darah yang prevalensi malaria tinggi yang tadi saya disebutkan, ditambah dengan pemeriksaan malaria. Bila darah sudah dinyatakan bebas dan aman dari penyakit MLTD, selanjutnya dilakukan penyimpanan atau dilakukan pemisahan komponen sesuai kebutuhannya. Antara lain, kantong darah selanjutnya didistribusikan ke bank darah rumah sakit sebagai stok di rumah sakit tersebut dan dilakukan penyimpanan selama di UTDRS ya. Distribusi harus dilakukan oleh petugas. Ini yang saya bilang, tidak ada campur tangan keluarga atau orang tua atau suami atau kayak gitu. Ini harus petugas yang nganterin darahnya. Nanti kita jelaskan. Karena pelayanan transfusi darah itu harus memakai sistem distribusi tertutup dengan rantai dingin, dengan suhu yang dingin. Dalam pendistribusian sistem tertutup tadi dan rantai dingin tadi, artinya semua kantong darah itu memerlukan perlakuan khusus, tidak sembarangan. Tidak asal kalian bawa kresek, jinjing, kayak cimol, itu bawa ke kampus, nggak bisa. Itu bisa rusak. Oke? Rumah sakit harus selalu mempunyai stok darah yang aman dan siap pakai di unit BDRS untuk memudahkan dan memotong waktu bila pasien yang membutuhkan transfusi itu butuh secepatnya. Proses yang terjadi di rumah sakit, penentuan indikasinya itu oleh dokter penanggung jawab pasien tersebut. Ya, berapa kantong yang dibutuhkan, terus indikasinya, oh ini nggak bisa tuh dikasih yang packed red cell biasa, dia harus full red cell karena dia punya antibody, jadi itu ketentuannya dari dokter. Garis besar proses pelayanan darah ini serta penentuan bentuk darah yang dibutuhkan bisa dalam bentuk whole blood atau komponen darah. Dokter berperan dalam menentukan kebutuhan, berapa banyak kebutuhan yang dibutuhkan untuk darahnya. Dokter akan membuat surat permintaan berupa formulir permintaan darah ke bank darah rumah sakit. Selanjutnya, petugas BDRS akan melakukan pemeriksaan golongan darah pasien dan golongan darah donor serta melakukan cross matching atau uji silang serasi antara donor dan pasien tadi. Nah, darah yang telah diuji tadi dinyatakan sesuai diserahkan kepada dokter yang meminta atau perawat yang diberi kewenangan melakukan tindakan transfusi. Sebelum dipastikan resipien telah siap menerima transfusi dan kecepatan transfusi juga telah ditentukan, itu baru perawat dan pasien juga memberikan ya dan mengecek ulang nama golongan darah pasien agar tidak terjadi kesalahan pemberian kantong darah atau kegagalan transfusi akibat pelayanan petugas. Petugas harus memantau gejala yang mungkin ditimbulkan pada saat transfusi. Pasien akan menggigil, akan kejang-kejang mungkin, akan keringat dingin, itu akan terjadi. Seperti itu namanya reaksi transfusi. Bila terjadi seperti itu dan membuat tambah parah, kita harus menghentikan transfusi dan melakukan penanganan terhadap reaksi transfusi tersebut dengan mengirimkan kantong darah secara keseluruhan dan darah resipien setelah transfusi ke BDRS dan dilakukan pemeriksaan uji ulang serasi sebelum dan sesudah transfusi. Takutnya ada autoantibody yang bisa menyebabkan ini menjadi false incompatible atau false compatible. Nah,
Mulai proses pengambilan darah vena donor sampai proses transfusi perlu diperhatikan standar prosedur operasional yang berlaku dan harus dilakukan secara konsisten di rumah sakit atau di pelayanan transfusi darah. Nah, karena kesalahan yang terjadi pada setiap langkah kegiatan tadi itu bisa berakibat fatal pada resipien dan bahkan bisa membahayakan pendonor maupun petugas kesehatan. Itu adalah garis besar proses pelayanan darah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan dia. Nggak. Izin bertanya, Pak, apakah ada perbedaan di setiap kantong darah yang kita 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 ambil untuk menaruh darah itu atau tidak ya, Pak? Maksudnya perbedaannya dalam bentuk warna atau pakai isi ke antikoagulan kayak gitu bukan? Iya, di setiap kantong darah itu apakah ada perbedaan untuk pemeriksaan darah berbagai macam darah gitu, Pak? Atau Oke, yang gini. Jadi kamu belum pernah donor ya, Lia ya? Belum ya? belum, Pak? Oke. Jadi pada saat kalian diambil darah dari donor, itu darah akan masuk ke kantong kan dari selang ya. Kita isi dulu tuh kantong darahnya melalui selang tadi. Setelah volumenya pas, kemudian diklem, digunting. Si selang itu baru dibuka lagi, dimasukkan ke dalam tabung reaksi khusus lihat. Kalau YMLTD itu kita menggunakan yang non antikoagulan yang merah, ya, yang buat uji imunologi lah itu ya, infeksi menular lewat transfusi darah pakai metode CLIA ataupun ELISA. Tapi untuk yang pengecekan golongan darah crossmatch itu kita gunakan yang warna ungu yang ada EDTA-nya. Itu buat penampung sampel darah yang akan diperiksa mewakili darah yang donor tadi. Nah, yang kedua, yang kamu tanyakan adalah perbedaan di kantong darah ya. Itu kan untuk pemeriksaan ya. Kantong darah tuh mempunyai beberapa zat preservatif. Zat preservatif itu ada yang keluar ya cuma 89. Nanti tolong dicek lagi ya, siapa yang keluar. Lukman udah belum? Saya belum melihat muka kamu, Man. Masih M aja. Mana Lukman? Halo? Ada Lukman nggak? Lukman, ini sampai nggak nyaut. Di mana sih? Iya Pak, hadir. Ya mana? Buka cam kamu. Kamu di mana sih, Man? Halo? Nah, Lagi di rumah Pak. iya, turunin tuh. Saya pengen lihat kaos kamu atau baju. Bawah, saya nggak lihat. Saya mau lihat rambut kamu keriting. Ke kampus masih kayak gitu. Saya botakin loh. Rapihin ya. Nah, bukan anak SD lagi atau man kamu tuh kan. Itu masih pakai baju koko atau pakai baju seragam? Pakai baju koko Pak. Ya, Lagi nah. seragamnya lagi dicuci. Ah, masa dicuci dipakai irah man? Perasaan Selasa kan dipakainya? Iya Pak, baru dikeluarin dari tas. Saya nggak mau kayak gini lagi ya. Terakhir saya negur kamu nih. Siap. Saya akan datangin langsung. Rambut kamu rapihin masuk ke kampus. Oke. Yang saya lanjut, mohon maaf. Lihat untuk kantung darah itu ada beberapa zat preservatif. Ada ACD, asid sitrat dextrose, ada CVD, sitrat fosfat dextrose, ada CVDA. Yang umum sih CVDA ya. Sitrat fosfat dextrose adenin. Dia bisa sampai 35 hari masa masa simpannya. Gitu, ya. Lukman nggak usah digituin lah, udah saya pengen melihat muka kamu sampai beres nggak usah dimatiin camnya. Siap. Bisa kan? Oke. Nah, gitu. Lia ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Gimana itu siapa? Lia? Lia gimana? Udah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih banyak Oke, ya, Pak. sama-sama. Ya, silakan Cep. Tadi Pak, CPDAT apa Pak? CPDA itu sitrat, fosfat, dextrose, adenin. Kalau ACD dan CPD itu kan cuma 20 sampai 28 hari ya beberapa literatur. Tapi kalau CPDA itu bisa sampai 35 hari di kantong darah awetnya. Adanya adenin, dia membuat lebih lama, ATP-nya lebih kuat, jadi lebih mempertahankan si dinding sel eritrosit. Gitu. Itu CPDA. Ada lagi, Cep? Cukup? Kalau zat preservatif teh Pak, apa?
Zat preservatif untuk masih awal-awal ya. Zat preservatif itu zat pengawet. Zat pengawet itu terdiri dari antikoagulan darah dan juga zat yang bisa mengawetkan darah, bisa memperpanjang umur eritrositnya terutama ya atau sel-sel darah. Jadi intinya adalah antikoagulan dan juga zat penambah masa hidup darah. Salah satunya dextrose dan fosfat dan adenin. Ya, udah kalau misalkan ACD kan asid asid sitrat ya, sitrat itu kan antikoagulan ya. Nah, itu seperti itu. Sitrat tuh antikoagulannya, tapi sisanya itu adalah buat penambah masa hidup darah, mempertahankan apa namanya? Mempertahankan dinding selnya dengan adanya ATP. Oke, cukup Acep. Nanti kita akan bahas di komponen darah ya, dan masa di pertemuan 6 lah biokimia, biokimia sel darah. Cukup? Lanjut ya. Oke, yang kedua adalah Cukup Pak, makasih Pak. sama-sama. Ini dulu ya, kita masuk ke materi ini dulu, nanti kita terakhir diskusi. Kita cukup dulu pertanyaan. Nah, ini adalah lanjutan dari yang tadi ya, garis besar layanan darah dari lanjutan yang tadi. Yang pertama adalah di topik bahasan yang kedua ini, distribusi tertutup dengan rantai dingin, tugas fungkok dan fungsi unsur terkait, dan jejaring pelayanan darah. Kita ngebahas tentang jejaring di sini. Kenapa kita disebut distribusi tertutup dengan rantai dingin? Ini merupakan upaya yang untuk mewujudkan pelayanan transfusi darah yang aman dan berkualitas, adik-adik. Membutuhkan peran aktif dari berbagai stakeholder. Salah satunya sangat mempengaruhi sistem kualitas pelayanan itu adalah sistem distribusi tertutup. Dalam sistem distribusi tertutup, darah donor, sukarela maupun pengganti yang telah melalui proses seleksi tadi disadap, dimasukkan ke dalam kantong darah, dan dilakukan uji saring serasi. Uji saring EMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Jadi untuk menghindari yang tadi penyakit tadi ya, yang 4 tadi, HIV, hepatitis B, C, dan juga sifilis. Oke. Kemudian, darah yang telah dinyatakan memenuhi kriteria aman disimpan dalam blood refrigerator. Pengolahan darah sesuai dengan standar prosedur operasional oleh UTD sendiri yang dilakukan. Kemudian dalam periode dan jumlah tertentu didistribusikan dengan metode rantai dingin ke bank darah rumah sakit dan disimpan di blood refrigerator, bukan kulkas biasa ya, khusus. Itu di BDRS sebagai stok di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien. Nah, pada sistem distribusi tertutup ini keluarga pasien tidak dilibatkan lagi sebagai pelaksana distribusi. Jadi tidak ada misalkan saya, ya, mudah-mudahan keluarga saya sehat semua. Ketika ada keluarga, bentar ya, Dewi, Suganti bukan Dewi, Bu Nunung ada lagi keluar. Saya lagi ngajar dulu, Wi. Ntar kita ngobrol ya. Ya yuk. Oke, maaf. Ada Ajeng, teman seangkatan saya juga. Oke. Jadi kasusnya gini adik-adik, ada seorang ibu, anaknya dirawat operasi dan butuh kantong darah sekitar 2 kantung gitu kalau nggak salah. Itu makanya terjadi kasus ini nggak boleh ada keluarga pasien yang dilibatkan. Si rumah sakitnya tuh sekitar 2 jam dari sini, dari UTD ya. Saya nggak akan nyebutin rumah sakitnya. Jadi ketika itu si ibunya datang ke PMI Bandung, minta darah, yang dikasih itu udah beres semua, prosesnya aman. Darah itu dibawa seorang ibu itu ke rumah sakit yang anaknya dirawat. Tapi di jalan, ternyata dia kan nggak pakai kendaraan pribadi tuh. Dia pakai angkot. Di jalan tuh ternyata dia kepikiran di rumahnya belum masak. Akhirnya datang ke pasar lah, dibawa dengan tanpa ada cooler ya. Kalau sekarang kan harus pakai cooler ya. Si darah tuh ditenteng pakai kresek, pakai box kotak. Ini dibawa ke pasar. Otomatis kan suhu berubah tuh ya. Yang tadinya harusnya suhunya di bawah 10, suhunya di bawah 10 dan akhirnya dia berubah lebih dari 10 derajat Celcius. Dan akhirnya membuat darahnya rusak. Gua udah ke pasar tuh beli kangkung dan lain-lain. Lapar tuh si ibunya tuh ya. Ini cerita bener asli. Ibunya lapar, beli bakso. Karena dia ingat anak yang sakit juga suka bakso, dibungkus tuh baksonya tuh ya. Pakai plastik kan. Kena kantung darah si panasnya tadi. Otomatis suhunya berubah lebih dari 37 derajat Celcius kan. Rusak. Ternyata ada syarat distribusi sampel darah tuh atau kantong darah tuh maksimal itu 10 derajat Celcius. Lebih dari itu darah ditolak. Karena sudah terjadi kerusakan darah dan tidak bisa ditransfusikan.
Ketika dia nyampe, setelah 2,5 jam kemudian, nyampe ke rumah sakit, warna darah sudah berubah menjadi warna ungu gelap. Dan dokter menolak darah tersebut dan menyalahkan PMI darahnya rusak, tidak bagus. Padahal kesalahan itu ada di siapa coba? Di ibunya. Kenapa ke Ibu. pasar? Kenapa? Iya. Beli Kenapa, bakso. kenapa beli bakso terus bagi-bagi ke Acepnya kayak gitulah. Seperti itu. Jadi akhirnya PMI mengeluarkan kebijakan tidak membuat dan tidak ada melibatkan keluarga pasien dan harus petugas yang mengantarkannya dengan keluar box khusus dengan pendingin khusus. Gitu. Jadi tidak ada ini lagi ya. Ini yang disebut distribusi tertutup sebagai berikut. Ini ada darah dari donor darah sukarela dari mobil unit. Kalau yang kita ke kampus kan mobil unit ya. Darahnya diambil, yang orang donor darah sukarela bisa langsung ke UTD. Kalau mobil unit langsung diambil di mobil unit atau di tempat ya. Di UTD terjadi rekrutmen donor, seleksi donor, penyadapan darah, uji silang, dan pemisahan komponen darah, pendistribusian, rujukan. Kemudian darah yang tadi dengan ada nota kesepakatan dengan rumah sakit dengan BDRS, berapa sih jumlahnya, kebutuhannya. Kemudian ini dianjuk nih si darah tuh dari rumah sakit, dianjuk ya. Biasanya kayak gitu sih. Ngutang dulu tuh rumah sakit tuh berapa yang dipakai ya, dianjuk. Tapi kalau misalkan dia beli, ya berarti nggak usah dikembaliin ya. Dia bukan beli kacang. Jadi dianjuk, ketika dia darah yang dipakai berapa, baru kita bayar ke UTD PMI. Bukan darahnya yang kita jual, yang tadi kata Firly, tapi BPPD-nya yang kita harus ganti. Oke, BPPD-nya. Nah, ini sama pengirimannya harus melalui tugas khusus, tidak melewati keluarga. Dan akhirnya darah yang dipakai di rumah sakit dijadikan stok darah, dilakukan crossmed dan dilakukan transfusi darah untuk pasien. Gitu. Ya, Wi. Enggak teh ya, enggak. Sip. Nah, distribusi tertutup dengan rantai dingin. Kita tahu bahwa tadi keterangan tadi UTD melakukan rekrutmen donor dengan sukarela, yaitu donor darah sukarela langsung atau melalui mobil unit. Sebelum penyadapan darah donor, ini dilakukan seleksi donor. Hasil penyadapan darah diuji silang serasi dan pemisahan dan dilakukan pemisahan komponen. Selanjutnya, darah disimpan ke dalam didistribusikan ke BDRS melalui petugas kesehatan yang sesuai dengan prediksi kebutuhan dari BDRS. Banyaknya darah yang perlu disiapkan oleh UTD sesuai prediksi kebutuhan darah rumah sakit yang dilayani dan dilakukan dengan manajemen donor yang baik. Distribusi dari UTD ke BDRS sepenuhnya dilakukan oleh petugas secara berkala. Jadi tidak, misalkan rumah sakit butuhnya 400 kantong darah, itu nggak dikasihin semua deh. Nggak langsung blok 400 ke rumah sakit, bertahap. Jadi dalam sebulan itu mungkin minggu pertama dikasih dulu 100, minggu kedua naik nih butuh 150, sisanya mungkin 3 dan 4. Jadi di dalam sebulan ya kita hitung. Jadi tidak langsung geblok langsung 400 kantung, enggak. Kalau kayak gitu rusak nanti darahnya ya. BDRS sendiri membuat prediksi kebutuhan yang disampaikan kepada UTD sebagai salah satu mekanisme kerjasama antara UTD dan BDRS berdasarkan nota kesepakatan. Oke. BDRS melakukan stok darah serta melakukan uji cocok serasi atau crossmed terlebih dahulu sebelum darah diserahkan kepada tugas ruangan untuk dilakukan tindakan medis transfusi darah kepada resipien. Nah, ada tugas pokok dan fungsi terkait terutama dalam jejaring pelayanan darah ini. Pertama, Kemenkes. Kemenkes itu harus menyusun kebijakan, standar, pedoman sebagai fasilitator, regulator. Kemudian monitoring dan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan secara nasional. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan. Fasilitator, regulator dalam perwujudan pelayanan transfusi darah yang berkualitas di daerahnya. Bisa provinsi kah, bisa kota kah, seperti itu. Oke. Melakukan pembinaan dan pengawasan berjenjang, memberikan izin sementara rekomendasi, dan PMI sendiri itu bertanggung jawab mengerahkan dan melestarikan donor darah, dan UTD PMI atau Pemda, UTD PMI daerah ya, pelaksanaan penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas, dan efektif, serta sesuai standar, mulai dari rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan darah, uji silang MLTD, pemisahan komponen, penyimpanan sementara, sampai pada pendistribusian ke BDRS. Melaksanakan tugasnya secara terstandar dan terintegrasi dengan jajaran kesehatan lainnya di bawah koordinator Dinkes. Melakukan penelitian dan pengembangan serta fungsi rujukan.
Kemudian ada BDRS, tugasnya adalah menjalin hubungan kerjasama dengan UTD dan menyediakan darah transfusi yang aman, berkualitas dalam jumlah yang cukup di rumah sakit. Kemudian kegiatan yang dilakukan di BDRS antara lain menghitung prediksi kebutuhan, melakukan permintaan darah aman ke UTD, menerima memperoleh darah dari UTD, melayani permintaan dari klinisi dan di ruangan, melakukan uji cocok serasi atau crossmatch, melakukan pemeriksaan golongan darah, menyampaikan darah kepada petugas ruangan yang akan melaksanakan tindakan transfusi, melakukan pencatatan pelaporan termasuk kejadian reaksi transfusi. Mempunyai peran gabungan antara UTDRS, BDRS dengan topoksi sebagai berikut. Oke. Mulai dari pengambilan dan rekrutmen donor darah, uji saring MLTD, pemisahan komponen sampai dengan uji cocok serasi, pemeriksaan golongan darah. Perencanaan kebutuhan, melayani permintaan para klinisi dan pencatatan pelaporan dan rujukan. Catatan, rekrutmen darah donor dilakukan oleh UTDRS dengan bantuan lembaga atau institusi lainnya seperti Perhimpunan Darah Donor Indonesia atau PDDI. Ini ada lembaga pemerintah atau lembaga swadaya lainnya mempunyai kemampuan dalam bidang motivator atau rekrutmen darah donor ya. Nah, jejaring sekarang kita bahas. Jejaring ini untuk pelayanan darah harus dilakukan secara aktif, kerjasama yang aktif untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan darah yang berkualitas dan aman. Di antaranya disebut berkualitas dan aman, mudah didapat, tepat waktu, jenis sesuai kebutuhan, bebas dari penyakit MLTD, dan terbebas dari reaksi transfusi. Indikasinya harus tepat, harganya terjangkau, dengan distribusinya harus tertutup ya. Kemudian jejaring juga terdiri dari ada 3, pelayanan darah di kabupaten kota, jaring pelayanan darah provinsi, jaring pelayanan darah nasional. Kita bahas satu-satu sekarang. Pelayanan darah di kabupaten kota ini dibentuk oleh Dinkes Kota atau TDC PMI cabang, PMI, UTDRS, BDRS dengan dukungan PMI cabang dan masyarakat dan Pemda. Manfaat jejaring ini membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian juga sebagai forum komunikasi di daerah kota daerah tersebut dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama dan stakeholders saling mendukung tegas antara fungsi masing-masing bagian. Pemantauan dan pembinaan lebih mudah, dapat memantau kualitas dan keamanan darah sendiri. Itu yang jejaring ini ya, kabupaten kota. Ini yang peran stakeholder. Jadi ada beberapa stakeholder di jaring kabupaten kota antara lain UTD PMI, RS, pemerintah daerah. Ini menyediakan darah transfusi yang aman dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Ada juga BDRS, penggunaan darah secara rasional, pelaksanaan pelayanan dengan sistem distribusi tertutup. Dinas Kesehatannya sebagai fasilitator, regulator, dan pemantauan dan pembinaan. Ketersediaan darah yang aman, koordinator peningkatan mutu pelayanan darah. Mekanisme jejaringnya adalah inisiatif pembentukan dari Dinkes, pertemuan berkala minimal 3 kali per bulan, minimal setiap 3 bulan sekali ya. Setiap 3 bulan sekali. Pertemuan setiap diperlukan baik formal maupun informal. Kemudian laporan hasil pertemuan dilaporkan kepada kepala daerah, kemudian tembusan kepada ketua PMI setempat, dokter rumah sakit, dan bila perlu disampaikan kepada masyarakat sekitar. Nah, biaya dibebankan kepada Dinkes Kota Kabupaten, dan isi pertemuannya melalui apa aja, informasi, sharing informasi, penyelesaian masalah, kesepakatan rencana dan tindak lanjut, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Ini adalah kabupaten kota ya. Kita lihat ada Dinas Kesehatan dan UTD PMI. Dengan BDRS kita menentukan jumlah darah aman, jumlah cukup, tepat waktu, akses mudah atau rasional use penggunaannya ya. Baru diberikan ke pasien yang membutuhkan. Di sini juga ada beberapa PDDI dan PMI, ada motivasi donor untuk akhirnya menjadi donor dari kepada masyarakat umum, ada untuk menjadi donor sukarela untuk UTD PMI lagi ya, menghasilkan darah, dan ini dalam pengawasan Pemda atau kerjasama dengan Pemda. Nah, jejaring dibentuk dengan SK Wali Kota, Bupati, diprakarsai oleh Dinkes sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan setempat. Anggota jejaring terdiri dari petugas Dinkes, BDRS, Direktur Manajemen, Komite Medik Rumah Sakit, Kepala dan petugas UTD PMI, organisasi PMI, dan organisasi donor darah lainnya. Oke, setiap anggota jejaring memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan pelayanan transfusi darah aman, jumlah cukup, tepat waktu, dengan akses yang mudah, serta pemakaian secara rasional dan dapat dilaksanakan secara terintegrasi menjadi tanggung jawab bersama.
Ya, diharapkan dengan adanya jejaring wadah ini, segala permasalahan ketersediaan darah yang aman dapat ditanggulangi secara cepat dengan dukungan dari semua pihak, dan motivasi donor merupakan tanggung jawab bersama untuk mencapai ketersediaan donor sukarela sesuai kebutuhan. Kemudian mekanisme pelayanan di suatu kabupaten perlu disepakati bersama dengan manajemen yang baik, manajemen donor, manajemen pelayanan, sehingga donor berhubungan dengan UTD PMI sementara pasien merupakan tanggung jawab rumah sakit. Oke. Organisasi PMI dan PDDI ini merupakan organisasi donor lain yang mendukung penuh dalam motivasi donor ya untuk menjadi donor sukarela. Nah, kemudian di jaring pelayanan darah sendiri itu harus ada manajemen donor oleh UTD PMI yang sangat tergantung dari kemampuan rumah sakit memprediksi berapa kebutuhannya dan menginformasikannya kepada UTD PMI. Pertemuan jejaring tadi dilaksanakan secara berkala dengan dana dari Dinkes atau Pemda untuk sharing informasi dan penyelesaian masalah, dan penanggung jawabnya adalah Dinkes pemerintah daerah tersebut. Jejaring pelayanan darah pada provinsi perlu dibentuk pula jejaring tingkat provinsi yang bermanfaat untuk penanggulangan masalah antar kabupaten dan kota, ya, masalah dan kerjasama antar kabupaten dan kota. Ini yang provinsi. Jadi ada di sini tuh ada UTD pembina. Ini di bawah di atas Dinkes atau Pemda atau provinsi didukung, ada dukungan atau ada subsidi untuk UTD pembina. Kalau misalkan Jawa Barat UTD pembinanya adalah Bandung ya, UTD pembinanya Bandung. Di sini ada membawahi UBDRS dan ada UTDC, UTD cabang dan juga UTDRS. Kita punya nggak sih di Bandung, Cimahi ada UTDRS nggak? Ternyata ada. Cibabat udah punya UTDRS, jadi dia bisa ngambil darah sendiri di sana. RSAS punya UTDRS. Gitu. Dan UTDC ini membawahi beberapa BDRS rumah sakit lainnya. Oke. Nah, keterangan dari jejaring yang tadi dibentuk dengan SK Gubernur, diprakarsai oleh Dinkes Provinsi sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan tingkat provinsi, dan anggota jejaring terdiri dari Dinkes Provinsi, UTD Pembina, jejaring kota dan kabupaten. Kemudian setiap anggota jejaring memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan pelayanan transfusi darah yang aman, jumlah cukup, tepat waktu dengan akses yang mudah, serta pemakaian darahnya secara rasional dan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan menjadi tanggung jawab bersama tingkat provinsi. Oke, jejaring provinsi sebagai koordinator pelaksanaan pelayanan transfusi darah tingkat provinsi, sehingga terwujudnya hubungan kerja antara kabupaten dan kota dan provinsi. Dimanapun masyarakat dalam provinsi ini mempunyai akses yang mudah kepada pelayanan transfusi darah yang aman karena diupayakan oleh seluruh kabupaten, kota, dan juga provinsi. UTD PMI atau Pemda ini berada di ibu kota provinsi dan dinyatakan sebagai UTD pembina oleh Kemenkes yang punya tanggung jawab pembina UTD PMI yang berada di kabupaten kota, baik UTD PMI maupun UTD RS, merupakan pusat rujukan dari provinsi tadi. Nah, Dinkes provinsi secara bersama dengan UTD pembina tadi secara berkala melakukan visitasi ke beberapa jejaring pelayanan daerah kabupaten atau kota, bisa dalam UTDC, rumah sakit, atau Dinkes daerah. Pertemuan jejaring tingkat provinsi ini minimal 1 tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh jejaring pelayanan darah kabupaten kota, dan hasil pertemuannya dilaporkan kepada gubernur dengan tembusan seluruh bupati atau wali kota dalam provinsi tersebut. Nah, manfaat jejaring tadi membangun tanggung jawab bersama sebagai forum komunikasi, saling membantu dalam menjalankan peran dan tugas masing-masing. Permasalahan dapat diselesaikan segera dan secara cepat secara bersama-sama. Pemantauan dan pembinaan lebih mudah, kualitas pelayanan dan keamanan darah lebih terjamin, pelayanan darah di suatu provinsi lebih terkoordinasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Minggu depan kita akan bahas tentang seleksi donor. Silakan. Ada yang tanyakan? Atau tunduh ya jam segini? Aduh, risiko tinggi ya. Ngantuk. Nah, sambil mikir mah enggak. Adik-adik, saya mohon keikhlasannya ya. Nanti saya akan bikin buku praktek. Jadi kalian tinggal ngisi ya seperti biasa. Tinggal ganti print sama fotokopi sama ngejilid sih sebetulnya. Saya cuma ngasih 5.000 buat Kang Toto tuh yang kerja di kantin ya. Nanti mereka dia yang ya ada fee-nya buat 5.000 tuh buat dia. Jadi total tuh sekitar print sama fotokopi itu 45.000, keberatan nggak? 45.000 ya. Enggak, Pak. Mangga nanti Enggak, Adel sama Intan. Ya perkiraan saya 45.000 masih sama lah dari tahun yang semester kemarin. Tolong nanti Intan sama Adalia di data aja, maka ditabung dulu. Mudah-mudahan pas hari pertama tuh 2 minggu lagi ya praktek dengan PMI itu udah beres. Saya ngejar dulu deh itu. Nanti tinggal jadi kita
pakai hemat lah, nggak usah dijilid pakai ring, nggak usah pakai soft covernya yang mahal deh gitu ya. Jadi kita pakai yang jilid biasa aja, tapi berwarna nanti itunya apa? Printnya ada beberapa yang berwarna di print. Oke. Itu 45.000. Nah, sekarang masuk ke materi lagi. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Mangga ada deh. Izin bertanya Pak. Iya silakan. Siapa? Firly Pak. Oke, Firly lagi. Mangga silakan Firly. Belum paham yang kalau misalnya donor kan suka yang tadi juga kan udah dibahas sama Bapak gitu, yang dimasukkan ke 2 tabung gitu. Yang ke tabung ungu yang mengandung antikoagulan sama tabung merah gitu, untuk ngecek apa aja gitu Pak. Oke. Oke, saya jelasin ya. Jadi gini, kalau alur keseluruhan yang lengkapnya, ini ada darah, ada donor nih, satu orang datang ke UTD PMI kan, dia cek berat badan, golongan darah, terus sehat atau tidak, aman tuh. Terus diambil darahnya kan yang kita siapin. Darah yang di dalam selang dipotong, dimasukin 2 tabung EDTA, satu lagi tabung yang tanpa antikoagulan buat bikin serum yang merah ya. Pak, buat apa aja sih tabung-tabung itu? Itu untuk screening sih. Screening yang tadi saya bilang, ada yang namanya screening MLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Yang merah itu tabungnya untuk diperlukan pada proses pemeriksaan imunologi, MLTD tadi, untuk mengecek antibodi sifilis, mengecek antibodi HIV, mengecek juga antibodi hepatitis B, antigen hepatitis B dan antibodi hepatitis C, yang kayak gitulah. Metodenya bisa KLIA, ELISA, atau NAT, nucleic acid test. Itu yang merah ya. Ada 2 lagi yang kita butuhkan. Buat apa sih yang 2 lagi, Pak? Ternyata 2 lagi untuk pemeriksaan golongan darah ulang. Metodenya, Pak, bisa menggunakan metode tabung. Nanti kalian belajar metode tabung ya, yang manual. Ada juga metode yang menggunakan alat, menggunakan magnetic stirrer. Jadi ada magnet, jadi lebih cepat endapnya dan aglutinasinya. Itu. Nah, yang satu lagi cadangan. Jika ada apa-apa, itu ngambil sampel dari situ. Tapi biasanya sih minimal 2, merah dan ungu. Seperti itu. Ya, satu buat MLTD, satu lagi ke komponen. Komponen tuh disimpan dicek ulang lagi menggunakan metode tabung golongan darah pasien ABO resusnya. Itu Firly. Baik Pak. Kebayang ya? Kebayang Pak. Kalau D3 ini ada waktu, saya mau tanya dulu ya ke PMI. Kita udah lama nggak kunjungan sih ke UTD PMI Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan bisa ada kunjungan ya sekarang ke sana. Yang D4 kemarin nggak dapet tingkat, tapi saya coba tanya dulu Bang Johan sama THD. Alhamdulillah kita punya alumni di sana tuh udah TD Bandung ya. Kasih juga. Kalau itu diperbolehkan dengan jumlah 90 orang, mudah-mudahan bisa ke sana. Jadi nanti di pertemuan terakhir ya. Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan sebelum saya mau bahas sedikit tentang RPS. Tapi saya belum rampung RPS, yang nanti kita rubah dulu. Mangga. Bapak izin bertanya. Ya silakan, Rahma Amalia Maharani ya. Rahma kan? Siapa tadi yang nanya? Rahma bukan? Iya Bapak izin bertanya, kenapa ya Pak perempuan yang sedang mengalami menstruasi menjelang hari akhir sekitar hari ke-4 atau 5 tuh tetap nggak boleh untuk melakukan donor darah? Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, istri saya perempuan ya, memang ya perempuan ya, masalah laki-laki. Hati-hati ya, sekarang banyak yang LGBT sing dijauhkan, aduh sing parawar gitu ya, di Instagram juga sama nih. Itu sekilas lah, itu banyak mudaratnya ya. Aneh, pedang dengan pedang, batang pengaduk loh. Iya. Nah, yang mana kalian nggak jadi gak gosip dah. Kalau itu siapa yang ngegosip tentang itu? Nah, kalau yang tadi Rahma bilang, kenapa menstruasi nggak boleh? Satu, pada saat menstruasi itu kan ada pendarahan ya Rahma ya, pendarahan, dan itu ada perlukaan di rahim. Di rahim itu butuh suatu sel-sel lagi kan, pembentukan sel baru ya. Nah itu kalau misalkan tidak ada, diambil darahnya, itu juga perlukaannya akan lama sembuhnya. Jadi memang tidak boleh, harus benar-benar bersih. Oh udah beres menstruasi seperti itu. Jadi untuk penyembuhannya lebih lama. Kalau sekarang dipaksakan nih Rahma, diambil darah pada saat kamu menstruasi terakhir,
ya resikonya takutnya itu penyembuhan terhadap uterus yang bermasalah dan bisa memperpanjang lama lagi tuh yang tadinya harusnya beres hari itu mungkin bisa lama 2-3 harian baru sembuh lagi. Perempuan tuh sangat riskan dengan perubahan hormon, terus perubahan HB. Makanya jarang sih perempuan kalau misalkan dianya bagus, stabil, bisa donor. Kan perempuan mah kalau stres dikit juga kan kurang tidur, HB-nya anjlok tuh jadi rendah juga seperti itu. Laki-laki juga sama sih sebetulnya. Cuman laki-laki mah karena tidak menstruasi, makanya HB-nya kadang tinggi juga ya, apalagi yang perokok gitu. Ya. Itu Rahma jadi ditakutkan tidak menyembuhkan malahan jadi berbahaya terhadap donor akhirnya. Makanya tidak diperbolehkan. Ada lagi? Iya, terima Cukup kasih Rahma? Bapak. Tanya, Pak. Iya, satu lagi emang enggak? Sama-sama. Satu lagi Orang sok enggak? menekan darahnya. Pertanyaan bagus. Ini terkait dengan beberapa penyakit yang ditularkan oleh jarum tato. Walaupun dibilang aman, steril, jarumnya baru dan lain-lain. Saya tidak bertato, alhamdulillah. Ya, untuk dan saya menyayangkan itu beberapa orang buat gengsi ditato. Ya udah pasti kudu juga nggak sah gitu ya. Yang kedua, ditakutkan penularan penyakit-penyakit tadi ya yang saya bilang ada HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Dan itu masih bisa ditularkan walaupun jarum dia steril. Steril-sterilnya jarum, udah aman lah jarumnya. Alatnya dibersihin nggak? Saya yakin cuma dilap doang pakai desinfektan, ya nggak? Terus si tempat tidurnya dipakai plastik wrap ya, seperti itu kan? Saya pernah beberapa kali mantau gitu, lihat di Instagram juga sih. Dan saya yakin pasti ada cipratan darah sedikit aja. Dan kita nggak tahu kan, konsumen yang terakhir dia tuh HIV atau enggak. Dan pasti menularkan, makanya ditakutkan bertato itu karena bertato itu bisa membuat menjadi apa, akhirnya tertular seperti itu. Gitu ya. Ya kalau bisa jangan bertato lah. Bi, dong. Gitu Lia, jangan ditato ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Enggak. Karena kalian kalau naik motor suka ditato manual tau nggak? Kena knalpot gitu ya, nggak tahu. Telur naga kalau kata orang Sundanya apinya. Itu lebih sakit ya, belum lagi. Jangan ditato kalau pengen sehat, hidup sehat aja. Karena dengan tato tuh sudah terlihat bahwa dia bergaya hidup resiko tinggi. Udah mah image-nya bukan ganteng ya, tapi membuat orang lain tuh bahaya itu. Bisa aja kan orang beranggapan bertato tuh bisa ke dalam kehidupan yang salah ya. Hidup di jalan atau suka clubbing gitu. Ini saya ngingetin ya, saya bukannya apa-apa. Teman saya banyak bertato, tapi dia nggak donor. Dia tahu karena saya kasih tahu bahwa saya nggak tahu kamu aman atau enggak, kamu sakit atau enggak. Oh saya sehat kok Kejar. Nah pertanyaannya kenapa dia pernah nanya, di luar negeri menang gini kan donor? Iya nggak? Bertato lagi di luar negeri banyak kan anak-anak geng bertato gitu ya. Sekarang juga ada beberapa juga anak motor bertato donor, tapi beberapa lolos kalau dia terdata dalam 1 tahun. Misalnya saya punya tato nih, punya tato dalam 1 tahun itu tidak ada gaya hidup yang berbahaya, mungkin diperbolehkan nih ya kalau urgensi. Tapi dia setelah itu nggak boleh tato lagi. Ade tahu nggak? Ketika kalian donor pertama, darah kalian tuh tidak dipakai dulu untuk donor, untuk ke pasien. Tahu nggak alasannya kenapa? Jadi kadang itu disimpan dan dijadikan reagen dulu lah. Kan kita butuh reagen untuk mengecekkan golongan darah ya. Soalnya golongan darah A ya dibikin sel A dan lain-lain. Jadi yang pertama tuh jarang dipakai. Ini jangan dibilang ke yang lain ya. Saya nggak buka di sini, tapi kalian harus tahu aja. Kenapa tidak dipakai? Karena takutnya ada window period. Pernah belajar dengan Bu Nina window period? Imunologi? Window belum gitu imunologi? Imunologi 1 belum? Belum ya? Ngebahas Pasti bahas lah Bu Nina window period. Jadi untuk window period tuh penanda bahwa dia terinfeksi, terbentuknya antibodi, ngerti nggak? Kayak nih, ada yang terinfeksi oleh hepatitis, dia akan membentuk antibodi hepatitis kan?
Berarti dia positif. Dia positif. Nah, seperti itu. Window period itu masa di mana tubuh sudah terinfeksi tapi belum menimbulkan antibodi. Darahnya berbahaya nggak kalau diberiin ke pasien? Berbahaya karena virusnya belum aktif. Sudah ada tapi belum aktif menyerang sel-sel yang lain, menginfeksi. Dan masih bisa lolos nggak sih Pak untuk yang didonorkan? Saya window period saya aman ya di awal, saya window period kasihin darah saya. Kalau orang lain bisa nggak kena hepatitis atau HIV? Bisa. Makanya ya bisa kan window period dia udah terinfeksi kan. Nah, makanya jarang dipakai, disimpan dulu. Dicek lagi kan 3 bulan berikutnya ya. 3 bulan berikutnya dicek lagi dia darahnya. Pasti udah kelihatan tuh antibodinya aman enggak. Kalau dianya ada antibodi positif, sifilis misalkan, udah pasti darahnya dibuang, dimusnahkan. Darah yang pertama juga jadi catatan nggak bisa dipakai, tapi nggak dipakai. Gitu. Rata-rata sih seperti itu. Ya kecuali kalau dia donor pengganti dari keluarga, kita tahu bahwa dia aman, gaya hidup juga normal, tidak resiko tinggi bisa. Tapi itu jangan dibilang kepada PMI ya, itu bocoran aja di pelayanan. Tapi ini hanya kalian tahu. Jangan kalian, ih kata Pak Ganjar gini, jangan. Kayak tuh PMI nggak pada mau donor. Karena tahu darah pertamanya nggak dipakai. Karena PMI harus mengecek, membuat aman ke pasien. Salah satunya dengan proses itu. Nah, tapi sekarang sudah ada yang bagus. Metode uji saring MLTD-nya menggunakan metode semi-biomol. Namanya nucleic acid test atau NAT. Dia memperpendek window period, jadi kemungkinan masih bisa tuh darah pertama dipakai. Beberapa UTD besar udah pakai itu, jadi lebih aman. Donor pertama kemungkinan bisa dipakai kalau misalkan pakai NAT dianya. Tapi kalau uji saring Clia dan ELISA kan itu pakai antibody ya. Kalau NAT mah kan langsung ke antigen ya, bisa deretan untayan DNA atau antigen. Jadi lebih cepat. Kalau nggak aman ya bisa dipakai. Oke. Sampai situ mungkin ada yang tanyakan lagi, satu lagi deh. Nanti kita akan ngebahas tentang syarat-syarat donor dan resus negatif minggu depan nih. Nah, ada yang tanyakan? Cukup? Bapak izin bertanya. Oke, silakan Yusi, mangga. Kan Bapak tadi teh katanya kalau misalnya pas lagi donor terus menunjukkan gejala kayak kejang sama menggigil kan diituin dulu gejalanya. Di stop, Diberhentiin dulu. di Ya, di stop berhentiin. dulu. Terus Pak, ada kemungkinan nggak Pak kalau misalnya pendonor ini mau mendonor lagi bakal kayak gitu lagi gitu? Oke. Muncul gejala lagi apa gimana Pak? Gejala kejang dan juga menggigil itu akibat psikologi sih. Psikologi, dan dia mungkin baru pertama kali rata-rata seperti itu. Dan itu yang membuat dia panik dan tidak mau donor lagi. Tapi kalau kitanya Pak tenang nih, pasiennya tenang atau donornya tenang, diambil darahnya tenang, aman. Karena kalau misalkan sekarang kita paksain di dalam kejang-kejang terus diambil darahnya, yang keluar tuh adalah darah yang mungkin berbahaya ya, maksudnya ada gumpalan-gumpalan kan. Ketika orang kejang, oksigen darah ke otak berkurang. Ini diambil darah, udah mah tadi harus suplai ke otak, ternyata otaknya nggak ada suplai oksigen, akhirnya tambah parah nggak? Tambah parah. Jadi memang harus diberhentikan. Nah, perkara nanti kedua kalinya, itu kita harus meyakinkan donornya Yusi. Jelas saja bahwa ini umum terjadi akibat psikologis dan tidak diakibatkan kegagalan dari teknis, dari psikologi pasien, dan mudah-mudahan Bapak sehat kembali dan ditunggu donor berikutnya. Kita pantau itu juga. Pas yang kedua kita ngajak ngobrol, kayak gimana? Dan itu dari psikologisnya rata-rata seperti itu. Nah, itu untuk donor. Yang kedua, yang untuk pasien, darah ketika darah donor ditransfusikan ke pasien, itu terjadi gigil atau kejang-kejang ya. Itu juga harus dihentikan. Ada kemungkinan terjadi reaksi transfusi. Bisa terjadi reaksi alergi yang kejang-kejang menggigil tadi, atau reaksi hemolitik. Adanya antibodi yang menyelimuti eritrosit. Dan ketika dia diselimuti oleh antibodi, dianggap asing nggak oleh tubuh? Dianggap asing. Dan akhirnya si eritrositnya didestruksi. Akhirnya bukannya HB-nya meningkat, jadi turun drastis. Menurun. Itu terjadinya anemia hemolitik gara-gara transfusi. Gitu ya sih. Dan harus dihentikan ya kalau ada gejala gitu. Ada lagi, satu lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Ini saya baru bikin sedikit, tapi melihat RPS yang kemarin, nanti saya revisi dulu ya. Saya mohon izin RPS 1, 2, 3. 2 minggu ini saya minta ini yang semester kemarin nggak akan jauh lah dengan transfusi yang 4 kemarin. Jadi ini ada teori dan praktek.
Saya akan buat, tapi ini tanggalnya nanti saya akan rubah sesuai dengan ini ya. Berarti hari Senin ya. Nanti PJ tolong riwayain jamnya jam berapa. Pertemuan pertama tentang regulasi, pertemuan kedua tentang persiapan golongan darah, pemisahan sampel dan lain-lain. Ini saya rasa nggak hari ini ya, badan saya lagi nggak enak. Tapi nanti saya kasih soft copy-nya tentang ABO Resus dan lain-lain ya, PPT-nya. Kalian pelajari dulu. Minggu depan saya akan ngebahas syarat donor dan juga ngebahas tentang pemeriksaan golongan darah ABO full. Jadi minggu depan kita masih daring. Tapi kalau misalkan ada luring lebih enak sih. Nanti kita siapin aja tempatnya di mana ya. Enggak, kalau bisa sih disatuin lagi kayak gini. Nggak satu-satu. Itu baru nanti ke komponen darah dan lain-lain sampai praktek. Nah, ini yang saya takutkan begini adik-adik. Kita kan waktunya mepet nih untuk praktek ya. Praktek itu nggak akan cukup 170 menit sebetulnya. Jadi kalau adik-adik nggak keberatan, kita fokus dulu aja ke praktek. Kalau ada PMI ya, ada PMI kita fokus praktek. Karena saya mengejar beberapa kali praktek untuk terutama yang crossmed nanti ke depan. Itu kan bakal kalian nanti kerja ya. Nah untuk teorinya, kalau itu kepakan jam teori, kita ganti hari aja. Tapi nanti di KDH dan lain-lain, tolong diisi sesuai jamnya berarti di hari Senin. Ya, bisa ya. Mau itu daring, offline ataupun online, enggak nanti tinggal teorinya kita cari waktu. Karena saya bukan apa-apa ngusahain untuk pindah di satu kampus susah. Kasihan nanti malah ada yang buru-buru dari rumah untuk datang ke kampus dan lain-lain, kita fokus ke situ. Tapi nanti perubahan-perubahan itu akan disampaikan di grup. Oke. Cukup ya adik-adik? Silakan nabung 45.000, nanti mudah-mudahan di minggu ketiga udah beres tuh bukunya. Ya. Terima kasih banyak. Sudah cukup. Intan silakan sama Adal nanti kita kirim yang tadi ya di grup aja. Screenshot tadi. Selamat belajar adik-adik, tolong tetap semangat dan tolong jangan mengecewakan kami. Kita aja disiplin ya. Masih sih mahasiswanya nggak disiplin. Kalian punya adik baru, dokter kalian tingkat 1 nggak enak ya ngelihat kakak-kakaknya nggak pada ikut apel, nggak ikut pada kumpul atau kumaha, sementara kalian dipaksakan. Kirain saya tuh ketika kalian dipaksakan tuh akan membentuk adat kakak kelas yang baik, ternyata pergeseran terjadi juga gitu di kalian. Anggaplah ini pelajaran dan saya minta kalian lebih baik dari sekarang. Tapi tetap saya akan melakukan pemanggilan buat hari Senin ya, yang membuat surat pernyataan. Kalau enggak saya layangkan SP ke orang tua masing-masing, disuruh ke kampus. Kita udah dewasa lah, nggak usah bikin orang tua khawatir. Ngapain saya ngasih SP, oke? Kalian tinggal berubah lebih baik. Dan juga saya nggak akan ngasih SP tanpa alasan. Ini kalau tidak datang, tidak ada memenuhi panggilannya, paksa saya panggil orang tua nih, anak ibu kayak gini gitu aja. SP1, SP2, SP3 udah DO langsung. Jadi langsung dapat kartu merah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan tetap jadi kakak kelas karena kalian di D3 udah paling tua. Jadi contoh yang baik dan tolong jangan sampai mengecewakan orang tua, keluarga, guru-guru, dosen di sini, saya terutama ya, capek keluar-keluar. Dosa nanti kalian dan itu akan kalian ingat nanti. Dan saya akan tagihnya di akhirat, nggak akan di sini. Lebih sadis ya di akhirat. Mudah-mudahan itu bisa ngurangin dosa saya tuh, ganti sama kalian. Itu mau nggak ya, saya mau bersyukur. Cepat masuk surga saya mau. Ya, terima kasih untuk hari ini adik-adik, silakan nanti pelajari tentang ABO Resus, saya kasih PPT-nya ya, persiapan dan lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. Sama-sama, mohon maaf.